Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi ya, materi pembelajaran tentang struktur data. Di video sebelumnya kita bahas masalah searching atau pencarian, dan saya gunakan contoh itu sekuensial. Binary kita tidak jadi kemarin karena binary itu membutuhkan sebuah sorting, algoritma sorting. Jadi sekarang kita bahas dulu sorting, baru nanti kita masuk ke binary search. Oke, dalam sorting sendiri atau pengurutan itu sebenarnya banyak algoritma yang dapat kita gunakan. Contohnya ini ada bubble, exchange, seleksi, dan insert. Sebenarnya ini masih banyak lagi algoritma untuk sorting seperti quick, merge, dan sebagainya lah. Ini masih banyak ya. Nanti kalian bisa cek sendiri saja di internet. Dan untuk video kali ini juga saya tidak akan gunakan keempat-empatnya ini karena nanti akan kepanjangan. Karena ini juga tujuannya sama, yaitu cuma hanya untuk mengurutkan. Mungkin yang saya akan gunakan itu bubble dengan seleksi. Kenapa bubble dan seleksi? Karena sebenarnya ini bubble, exchange dengan insert ini mirip. Ketiganya ini mirip. Yang agak berbeda memang ini seleksi. Nantilah saya jelaskan ke depannya perbedaannya. Oke, sedikit ilustrasi dulu ya. Untuk bubble dulu, misalkan kita punya data 4, 9, 7, 1, 5. Pada algoritma bubble, dia akan mencari dulu di mana data terendah. Misalkan data terendah itu, ini kan jelas 1 data terendah. Otomatis nanti 1 akan pindah langsung ke depan. Berarti tahapnya dulu ya. Sebenarnya kalau mau langsung pindah itu bisa. Tapi kita pakai tahap ya. 4, 9, 1, 7, 5. Kayak gini. Dan seterusnya berarti menjadi 4, 1, 9, 7, 5. Kemudian yang terakhir baru dia akan jadi 1, 4, 9, 7, 5. Oke, kayak gini. Ketika sudah ditemukan, maka dia akan cari data terendah berikutnya. Data terendah berikutnya jelas 2 ya. 4. Berarti akan lanjut ke data berikutnya lagi. Berarti itu 5. Berarti nanti hasil akhirnya itu akan 1, 4, 5, 7, 9. Proses pindahnya ini dia kayak gelembung. Makanya namanya itu bubble. Dia pindah-pindah gitu. Kayak gelembung lah. Oke, sampai sini ya untuk ilustrasi bubble. Sekarang kita ke apa yang kedua tadi? Yang kedua itu exchange. Exchange itu mirip dengan bubble. Perbedaannya di exchange dia itu memiliki nilai patokan atau ada dia nilai pivot lah. Misalkan datanya sama ya, saya gunakan saja. Saya tambah satu data lah lagi. Misalkan 10. Di exchange dia memiliki nilai patokan. Misalkan di sini saya punya nilai patokan itu 5. Jadi semua data dia akan kelompokkan berdasarkan nilai patokannya 5. Berarti dia akan kelompokkan di sebelah kiri itu data yang lebih kecil dari 5 dan di sebelah kanan itu data lebih besar dari 5. Berarti misalkan kalau di sebelah kiri itu 4, 1, 5, berarti di sini 9, 7, 10. Dia memiliki nilai patokan. Nah, setelah itu baru dia urutkan lagi. Berarti menjadi 1, 4, 5, 7, 9, 10. Oke, itu exchange ya. Dia mirip. Kemudian yang ketiga itu seleksi. Nah, di select sensor ini memang agak beda sedikit ya. Di select sensor, dia akan mencari dulu data. Misalkan kita punya data yang sama ini ya. Dia akan mencari lalu mentukarkan. Di sini, kalau di bubble tadi kan 1 langsung pindah ke depan kan. Dan jadi datanya itu akan 1, 4, 9, 7, 5, 10. Ini bubble ya. Sedangkan di exchange, di seleksi, dia akan mencari yang paling rendah dulu. Paling rendah ini kan 1. Nah, 1 dia akan tukar ke data paling depan. Data paling depan 4. Berarti kalau dia menukarkan akan menjadi 1, 9, 7, 4, 5, 10. Ini apa tadi? Selection. Dan seterusnya. Seterusnya berarti 9 lagi. Berarti 1. Nah, 9 dia akan cari data terendah kedua. Data terendah kedua itu 4. Berarti dia akan tukar posisi lagi. 4, 7, 9, 5, 10, dan seterusnya. Itu seleksi ya.
Jadi kayak gitu. Nah, yang terakhir tadi itu insertion source itu. Insertion source, insert lah saya bilang. Dia tuh membandingkan dua data awal. Kalau kayak gini jangan ya, contohnya kita rubah dulu. Ini karena sudah berut memang, misalnya ini saya rubah saja. Ini 3. Nah, kalau insert, kalau secara logika kan tadi ini 43 dia otomatis langsung berubah jadi 34 kan. Tapi kalau di insert dia per 2 array atau per 2 karakter lah. Jadi di sini dia tetap 43 ini tidak bisa diganggu gugat dulu. Saya tandai 43. Yang dia akan berubah adalah data setelahnya ini. Jadi di bawahnya ini adalah 4, 3, 1, 7, 5, 10. Dia akan kayak gini. Nah, setelah itu 1 masuk di antara 4 dan 3. Dia insert, disisipkan. Berarti jadi 4, 1, 3, 7, 5, 10. Dia sudah tersisipkan di antara 4 dengan 3 tadi. Nah, setelah itu, ini dia akan cek dari ketiga nilai ini, urutan yang sesuai adalah berarti menjadi 1, 3, 4. Nah, di sini sudah mulai terurut 7, 5, 10. Nah, setelah itu baru dia secara normal kembali menjadi 1, 3, 4, 5, 7, 10. Nah, ini tadi insert. Jadi kayak gitu ya ilustrasinya. Kalau mungkin tidak dipahami atau kurang dimengerti, nanti kita bahas di grupnya. Silahkan tanya di grup WA, atau silahkan ulang lagi videonya kalau kurang dipahami ya. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan coba menerapkan di C++. Oke, sekiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.